Shalom pemuda remaja GPGH yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali kita bisa beribadah secara online di ibadah pemuda remaja saat sore hari ini. Ibadah hari ini kita tetap mendengarkan firman Tuhan, sedikit renungan untuk kita diisi agar hati kita, jiwa kita, roh kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan kita bisa lakukan firman Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sementara ya Tuhan, kami anak muda di tempat ini akan kembali mendengar firman Tuhan. Kiranya firman memberi kekuatan, pertolongan, penghiburan dalam hidup kami. Pimpin dari awal sampai akhir dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Apakah semua baik-baik saja? Dan bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Sudah lama kita tidak pernah sharing, tidak pernah bercerita keadaan kita masing-masing, tapi saya harap kita tetap baik-baik semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kita tahu sejak adanya virus corona ini, keadaan ekonomi kita, keadaan kesehatan, pekerjaan, usaha mengalami penurunan. Ya, semua merasa mengalami kesulitan. Yang sekolah juga, sekolah dari rumah dan juga mengalami kesulitan. Di Alkitab juga pernah ada kisah di mana Nabi Yeremia mengalami kesulitan, bagaimana hidupnya terjepit, bagaimana kondisinya yang memburuk, sepertinya seolah-olah tidak ada harapan. Maka judulnya adalah penghiburan dalam pencobaan, ya, penghiburan dalam permasalahan. Tetapi ada di Ratapan pasal 3 itu dari awal sampai ayat yang ke-20 dia mengeluh akan kehidupannya yang sepertinya seolah-olah buruk, ya, seolah-olah tidak ada harapan. Mungkin teman-teman kita juga saat ini mengalami sepertinya semuanya kacau balau, ya, berantakan, tidak jelas dan sebagainya. Tapi ada pelajaran dari Nabi Yeremia. Ada hal yang dia ingat itu dan itu memberikan kekuatan bagi dia. Kita akan belajar dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 27. Akan saya bacakan ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Amin. Ada beberapa hal yang harus kita ingat walaupun keadaan kita sedang tidak baik, sedang buruk, sedang kacau, galau, dan sebagainya. Yang pertama kita tahu sekali ayat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam kesusahan yang kita alami, apakah kita masih bisa melihat betapa kasih setia Tuhan itu tidak habis-habisnya dalam hidup kita? Selalu baru tiap pagi, berarti selalu ada. Apakah kita sempat untuk merenungkan kebaikan apa yang Tuhan lakukan hari ini, sesuatu yang baru apa yang Tuhan berikan hari ini, gitu ya. Sebagai contoh ya, pengalaman berbagi sedikit ya, bagaimana dengan Bapak Gembala yang sakit ya. Kita pulang pergi rumah sakit, merawat ya, dan sepertinya lelah ya, sepertinya keadaan sedang kacau, tidak baik gitu ya, tapi ketika kita menyadari, wah hari ini terlewati, puji Tuhan. Oh bangun pagi, oh puji Tuhan, Tuhan masih kekuatan, masih kasih kesehatan. Nah ya, itu yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, Tuhan adalah bagianku,
ke jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadikan Tuhan sebagai bagian kita. Berharap pada Tuhan. Ya, benar-benar sungguh tidak sia-sia berharap pada Tuhan. Apalagi meskipun di dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini. Sepertinya seolah tidak ada harapan, tapi percayalah sama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan tolong. Pasti ada cara Tuhan mengerjakannya, ya. Kemudian yang ketiga, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Nah, teman-teman, ini yang kita sebagai anak muda bisa ambil. Ya, walaupun disebutnya sebagai seorang pria, tapi ini juga berlaku bagi kita wanita. Ini juga berlaku bagi kita anak-anak mudanya. Ya, mungkin saat ini kita mengalami ada masa kita mendapatkan kuk, ya, beban. Mungkin itu tuntutan dari orang tua untuk membantu orang tua bekerja, mencari uang. Mungkin itu untuk menjaga kesehatan orang tua. Mungkin ya seperti saat ini kami merawat orang tua di rumah sakit. Kemudian untuk mengerjakan dalam pelayanan, ya dikasihkan tanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan masing-masing teman-teman, itu adalah kuk yang Tuhan pasang bagi kita. Mari kerjakan itu dengan baik, karena firman Tuhan katakan adalah baik. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Firman Tuhan katakan biarlah kita diam dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Terima itu dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Pasti nanti hasilnya baik. Pasti nanti Tuhan tolong. Pasti nanti Tuhan bekerja, ya. Oke. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ya. Sederhana sekali firman Tuhan hari ini. Marilah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan beban berat. Apapun hari ini yang kita alami, semua orang punya masalah. Kami saat ini juga sedang dalam pergumulan. Tapi dalam Tuhan adalah kelegaan. Tuhan selalu berikan kelegaan kepada kami. Tuhan selalu berikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya itu semua karena dukungan teman-teman, dukungan seluruh jemaat Tuhan. Ya, kemudian pikulah kuk yang kupasang. Ya, hari ini mungkin kita punya kuk yang masing-masing yang berbeda. Tapi pikulah itu dan belajar pada Tuhan. Wow, luar biasa teman-teman. Sebelum saya sampaikan ayat ini, saya lebih dahulu diberkati, ya, untuk pikul kuk dan belajar sama Tuhan. Tuhan kasih kelemah lembutan, Tuhan kasih kerendahan hati, dan Tuhan kasih ketenangan luar biasa, ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, hanya dengan berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan terasa ringan. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan bersama kita, karena Tuhan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan singkat hari ini langsung dari Rumah Sakit Islam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun ya Tuhan yang hari ini sedang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang maha tahu, maha mengerti setiap masalah dan pergumulan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan adalah bagian kami, dan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, berikanlah kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan, dan jiwa kami akan mendapat ketenangan. Pimpinlah langkah hidup kami Bapa senantiasa. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, dan juga kesehatan Bapak Gembala kami di saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.